Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Presiden Joko Widodo kali ini namanya lekat dengan beras bansos. Hal itu membuat banyak orang bertanya, tidak sekedar orang biasa, tetapi juga para pakar politik. Mengapa? Kalau kita lihat berita di CNN Indonesia, Jokowi pastikan bansos beras 10 kilogram per bulan disalurkan hingga Juni. Luar biasa. Apakah keputusan seperti ini terjadi juga di luar tahun politik? Nah, ini dia yang menarik, sahabat kalian. CNN Indonesia, Presiden Jokowi memastikan bantuan sosial pangan berupa 10 kilogram beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat KPM berlanjut hingga Juni 2024. Nantinya setiap keluarga akan menerima bansos 10 kilogram beras setiap bulan. Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024, tulis Jokowi dalam akun X miliknya @jokowi Senin 29 Januari. Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CBP ke gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, DIY kemarin. Sahabat kalian, tentu saja ini sangat menggembirakan bagi rakyat, terutama yang memang membutuhkan bantuan beras. Dan ada 22 juta orang menerima manfaat. Sekaligus, kalau ini bisa dikatakan menjadi sebuah pertanyaan, maka mengapa masih ada 22 juta orang harus menerima atau membutuhkan bantuan beras 10 kilogram? Apakah ini sebuah keberhasilan ataukah ini catatan yang belum bisa diubah oleh pemerintahan selama ini? Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang mencuat ke permukaan. Sahabat sekalian, tentu saja ini menggembirakan, tapi satu sisi juga menyisakan pertanyaan. Dan tentu saja kebijakan untuk menggelontorkan bantuan beras dari awal Februari nih ya, sampai kemudian Juni merupakan satu hal yang sangat positif, sekaligus menjadi sebuah pertanyaan yang kritis. Dan inilah fakta tentang Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya tahun 2024. Sekarang kita melompat, sahabat kalian, kepada berita di detik.com yang judulnya Jokowi makin sering bagi bansos tanpa Risma. Ada apa? Presiden Jokowi gencar membagi-bagi bantuan sosial bansos. Hanya saja akhir-akhir ini pembagian bansos oleh Jokowi makin sering tak didampingi Menteri Sosial alias Mensos Tri Risma hari ini. Bukannya urusan sosial adalah milik Menteri Sosial? Nah, ini akhirnya menjadi sebuah pertanyaan. Sejak akhir 2023, Jokowi memang makin gencar membagi bantuan langsung tunai BLT, baik berupa bahan pangan maupun uang tunai. Jokowi bahkan memperpanjang BLT 200.000 per bulan untuk Februari, Maret, April. BLT tersebut akan diberikan mulai Februari 2024 dan dibayar total 600.000. Sahabat kalian, kalau dihubungkan dengan politik, apakah karena ini adalah Tri Risma hari ini merupakan kader PDIP dan Jokowi kabarnya tidak sedang baik-baik saja bersama PDIP, sehingga itu menjadi sebuah alasan kenapa kemudian Presiden main sendiri alias tidak melibatkan Menteri Sosialnya? Ini juga sebuah pertanyaan. Dan seperti lansir berita itu muncul pertanyaan dalam pembagian bansos yang dilakukan Jokowi tanpa didamping Menteri Risma. Diketahui Risma merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju dari PDIP. Meski begitu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membuka suara atas situasi itu. Dia mengatakan termasuk mengecek keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak yang terkait dengan itu. Enggak ada status kepartaian, tegas Ari Dwi Payana di Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, dikutip dari Detik Finance, Selasa 30 Januari 2024. Sahabat sekalian, dengan demikian dari permukaan dan dari dua sumber berita itu,
kita bisa melihat bahwa pertama, Presiden sedang antusias dan tegas memberikan dukungan kepada rakyat yang memerlukan dengan bantuan sosial. Yang kedua, dalam penyalurannya Presiden tidak mengikut sertakan Menteri Sosial, dan pada akhirnya publiklah yang akan menilai apa ini sebenarnya dan mengapa Presiden hingga rela melakukan itu di masa-masa akhir jabatannya. Apakah Presiden tidak percaya Mensos, ataukah karena Mensos adalah kader PDIP, ataukah ada hal-hal yang lain? Setiap orang punya pandangan. Yang terpenting, mari bermain dalam demokrasi dengan nilai-nilai kejujuran, keterus-terangan, dan tentu saja dengan etika yang kita junjung tinggi secara bersama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.